Halo Sobat Sanubari, selamat datang dan menyaksikan kisah terbaru dari kami berjudul My Lovely Husband. Tapi sebelumnya silakan klik subscribe dan like agar kami dapat terus menyajikan kisah seru untuk Sobat. Kisah ini menceritakan tentang dua wanita cantik bernama Karin dan Sophie, serta seorang pria tampan bernama Junho. Karin dan Sophie adalah teman lama, mereka berteman sejak duduk di bangku SMA. Namun setelah lulus SMA, Karin melanjutkan studi di luar negeri sehingga komunikasi mereka pun terputus. Hingga suatu hari tanpa sengaja, Karin dan Sophie bertemu di sebuah restoran saat sedang makan siang. Mereka berbicara banyak hal, bernostalgia tentang masa lalu mereka dan kehidupan mereka sekarang. Namun Sophie tidak banyak menceritakan kehidupannya, karena saat ini ia sedang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak ingin Karin mengetahuinya. Sophie lebih banyak bertanya tentang Karin, sehingga pembicaraan lebih mengarah pada kisah Karin, bukan tentang Sophie. Sophie bercerita bahwa saat ini ia sedang galau, karena orang tuanya menyuruhnya untuk segera menikah, agar mereka memiliki penerus perusahaan orang tua Karin. Sophie bertanya, kenapa tidak Karin saja yang meneruskan perusahaan? Karin menjawab sambil berkaca-kaca. Ia saat ini sedang bergelut melawan penyakit kanker. Ia khawatir hidupnya tidak akan lama lagi, sedangkan ia adalah anak tunggal. Untuk itu, ia harus segera menikah dan memiliki momongan agar ada penerus perusahaan dan aset-aset milik orang tua Karin. Aku bingung, seandainya ada orang yang mau menikah denganku, aku akan memberinya banyak uang hanya agar aku bisa memilih keturunan. Aku tidak ingin terlibat perasaan karena itu pasti akan menyakitkan bagi siapapun suamiku nanti ketika aku mati. Sophie terdiam sejenak. Ia merasa iba pada kisah hidup Karin. Lalu tiba-tiba sebuah ide muncul dalam benaknya. Berkata bahwa ia memiliki sebuah ide. Dan mungkin ide ini sedikit ekstrim tapi ia ingin tahu apakah Karin akan setuju dengannya. Sophie mengatakan bahwa ia memiliki suami. Dan ia akan mengizinkan suaminya untuk menikah dengan Karin. Tapi ia meminta tolong kepada Karin agar Karin menolong perusahaan suaminya yang saat ini hampir bangkrut. Karin terbelalak kaget. Apa? Menikah dengan suamimu? Apa kau sudah gila, Sophie? Aku tidak mungkin menikahi suami sahabatku sendiri, ucap Karin. Sophie menghela nafas, lalu berkata, aku tahu, ini juga sama beratnya untukku. Tapi kita ada dalam posisi yang sama-sama terjepit, Karin. Mungkin inilah alasan Tuhan mempertemukan kita. Aku membutuhkan bantuan dana saat ini. Dan kau memiliki banyak harta dan kau membutuhkan suami. Kita bisa menjadi solusi untuk masalah kita satu sama lain. Karin terdiam, lalu berkata, entahlah Sophie, aku tidak yakin suamimu akan setuju. Karin mengulung bibir, ia tahu pasti Junho akan menolak ide ini. Tapi ia akan berusaha meyakinkan Junho agar perusahaan mereka selamat dari kebangkrutan. Sesampainya di rumah, Sophie mengatakan apa yang terjadi hari ini. Junho kaget, ia bahkan terlihat marah pada Sophie. Apa yang kau pikirkan? Apa kau pikir aku ini barang yang bisa bebas kau pinjamkan pada temanmu? Sophie terdiam sejenak, lalu berkata, aku memahami perasaanmu. Kau pasti tidak akan setuju, bahkan kau pasti akan marah. Andai kau tahu bahwa ini juga sangat berat untukku, apa kau pikir aku akan rela melewatkan malam dengan sadar bahwa kau menghabiskannya dengan wanita lain? Apa menurutmu aku tidak hancur, tapi aku mengesampingkan perasaanku, egoku, rasa maluku dan hatiku juga Junho. Karena ada banyak hati yang harus kita jaga. Aku sudah siap mengorbankan perasaanku. Aku rasa itu lebih baik daripada harus menyaksikan perusahaan yang kita bangun sejak lama harus hancur dan para pekerja harus kehilangan pekerjaan. Kita punya tanggung jawab yang besar, Junho. Ada banyak nyawa yang bergantung pada kita. Kau harus pikirkan itu. Junho terdiam. Ia berpikir perkataan Sophie benar adanya. Ia harus mengesampingkan perasaan dan kepentingan pribadinya agar bisa menyelamatkan perusahaan. Lagi pula ini tidak akan lama. Setelah Karin hamil, kalian bisa berpisah. Akhirnya Junho bertemu dengan Karin. Setelah perkenalan yang singkat, Junho dan Karin menikah. Mereka sangat kaku di rumah. Bahkan di malam pertama,
Junho pulang ke rumah Sophie dan menghabiskan malam dengan Sophie, dan Karin pun memakluminya. Hari demi hari berlalu. Karin menghabiskan banyak waktu dengan Junho. Bahkan ia memasak untuk Junho. Sebuah keistimewaan. Sophie bahkan tidak pernah memasak untuknya. Junho lama-lama nyaman dengan Karin. Ia hanya suami bayaran tapi Karin sangat menghargainya. Lalu suatu hari Sophie menelpon Junho untuk datang ke rumahnya. Setelah Junho mendatangi Sophie, ternyata Sophie meminta sejumlah uang. Spontan Junho marah, "Bukankah baru 2 hari yang lalu kau meminta uang? Untuk apa Sophie?" Sophie balik marah. Ia bilang bahwa Junho sekarang begitu perhitungan dengannya. Junho menjawab, "Aku tidak peduli apa yang kau pikirkan tentangku. Tapi aku hanya tidak ingin kau jeti boros seperti ini Sophie. Jangan sampai harta menyilaukanmu." Junho lalu pergi meninggalkan Sophie. Ia pergi minum di bar hingga larut malam lalu pulang ke rumah Karin. Karena ia merasa sangat jengkel pada Sophie. Sesampainya di rumah, ia melihat Karin duduk di sofa. "Kau belum tidur?" tanya Junho. "Belum, aku menunggumu. Aku khawatir jam segini kau belum pulang." "Apa Sophie baik-baik saja?" tanya Karin. Junho tidak menjawab. Ia jeti membandingkan sifat Karin dan Sophie. Sophie begitu kaku, cuek dan pemarah. Sedangkan Sophie, ia sangat perhatian, lembut dan jauh dari sifat boros. Junho memandang wajah Karin. Ia terlihat cantik dengan gaun tidur hitamnya. Perlahan tangan Noah mengusap pipi Karin. Karin sangat gugup, ia tidak pernah disentuh oleh pria sebelumnya. Namun ia merasa tidak ingin melepaskan tangan Junho. Perlahan Junho mendekatkan wajahnya pada Karin. Lalu ia mencium Karin tepat di bibirnya. Dan mereka pun terhanyut dalam malam yang syahdu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Junho akan benar-benar jatuh hati pada Karin? Saksikan dalam episode selanjutnya ya.